Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak milik dan juga akad. Di mana hak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang secara etimologinya itu mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Dan di antaranya itu yang seperti milik, ketetapan, dan juga kepastian. Di mana ketetapan dan menjelaskan bagian kewajiban dan juga kebenaran. Nah, di mana hak ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua itu ada hak kepada manusia, dan ketiga hak antara keduanya yaitu Allah dan juga manusia. Di mana hak kepada Allah itu seperti berzikir, doa, salat, dan juga melakukan puasa. Yang kedua itu hak kepada manusia, seperti contohnya hak untuk memiliki keturunan. Dan yang ketiga itu ada hak keduanya, yaitu mengimbangi antara hak pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manusia. Nah, contoh al-haq ini diartikan dengan ketetapan dan juga kepastian terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, yang artinya sungguh ketetapan dan pemberian hukuman kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua itu milik. Milik ini secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu, yang dimana al-milik juga merupakan sesuatu yang dimiliki, yang merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat, yang menjadikannya itu mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu benda atau barang atau harta bahkan yang dimilikinya. Nah, yang kedua itu secara terminologi, al-milik ini berarti penguasaan seseorang terhadap pemilik sesuatu barang atau benda yang menurut syara untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara. Nah, artinya benda yang dikhususkan kepada seorang ini sepenuhnya berada dalam penguasaan dirinya tanpa ada campur tangan dari orang lain, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Di mana pemilik ini boleh bertindak dan memanfaatkannya terhadap harta benda untuk menentukan hukum terhadap hartanya tersebut. Nah, dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara, maka orang tersebut bebas untuk bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual atau digadaikan, bahkan diberikan kepada orang lain, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain dengan persetujuan si pemilik ini tadi yang memiliki kekuasaan terhadap benda atau barang tersebut. Nah, hak yang dijelaskan di atas yang saya jelaskan tadi merupakan kekuasaan yang ada kalanya berupanya tahlik atau tanggung jawab, seperti sutlah, yaitu sutlah ala dan ala syai'in muayyanah. Nah, sutlah ala ini ialah hak seseorang terhadap jiwa, seperti hak hadrah, pemeliharaan anak. Nah, sutlah ala syai'in muayyanah adalah hak ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang yang berhak memiliki sebuah mobil yang telah ia beli sebelumnya. Nah, yang kedua itu taklif. Ya, apa sih taklif ini? Taklif itu adalah orang yang bertanggung jawab, di mana ada kalanya tanggungan pribadi, seperti seseorang buruh yang menjalankan tugasnya. Ada kalanya tanggung jawab harta atau seperti membayar utang itu jatuhkan kepada dirinya. Nah, para fuqaha juga berpendapat bahwa hak ini merupakan imbangan dari benda, sedangkan ulama Hanafiyah itu berpendapat hak ini bukanlah harta. Nah, yang selanjutnya pembahasannya mengenai sebab-sebab kepemilikan. Nah, para ulama ini menyatakan bahwa ada 4 cara pemilikan harta yang disyariatkan dalam Islam. Yang pertama itu seperti melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum, bahkan pemerintah atau yayasan, yang dalam Islam itu disebut harta yang mubah atau boleh dimiliki oleh siapapun. Yang kedua itu melalui suatu transaksi yang telah dilakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan juga wakaf.
Intermana dalamnya ada akad. Yang ketiga, melalui peninggalan seseorang, contohnya seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang telah wafat. Nah, yang keempat itu hasil atau buah dari harta yang telah ia miliki, hasil atau buah dari harta yang telah ia miliki. Yang terakhir yaitu hikmah kepemilikan. Nah, dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariah, ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kemaslahatan hidup manusia. Yang pertama itu, manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam syariat Islam. Nah, yang kedua itu, manusia akan mempunyai yang namanya prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik dan juga benar. Baik itu dalam penggunaannya, memperolehnya, dan juga jenisnya juga kita harus mengetahui bagaimana harta yang baik. Yang ketiga yaitu memiliki harta bukan mutlak bagi tiap manusia, tetapi merupakan suatu amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya atau untuk kepentingan hidup manusia, dan juga diaturkan jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperolehnya dengan baik. Yang keempat itu menjaga diri untuk terutama kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara. Yang kelima itu, manusia akan hidup tentram apabila kita mencari dan memiliki harta itu dengan cara-cara dan memperolehnya itu dengan cara-cara yang baik dan juga halal. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian akad, di mana kata akad ini berasal dari bahasa Arab yaitu al-akad, yang secara etimologinya itu berarti permintaan dan perjanjian terhadap pemufakatan antara yang melakukan ijab dan juga kabul, di mana pertalian ijab ini merupakan pernyataan melakukan ikatan, dan kabul ini pernyataan penerimaan yang namanya ikatan tersebut sesuai dengan hendak syariat yang berpengaruh kepada objek yang dilakukan atau akad tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya rukun-rukun dan juga syarat-syarat dari akad, di mana rukun-rukun dari akad ini yang pertama itu adalah al-akad. Yang pertama yaitu akid, yaitu orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak ini terdiri dari satu orang, terkadang juga terdiri dari beberapa orang. Nah, yang kedua itu rukun-rukunnya itu, yang kedua maksud alaih, yaitu benda-benda. Apa sih maksudnya? Yaitu benda-benda yang ada dalam perakatan tersebut, apa saja benda-bendanya dan harta yang telah dilakukan untuk melakukan akad, contohnya dalam jual beli. Yang ketiga ada maudu al-akad. Apa sih itu? Yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad ini. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok dari akad tersebut. Nah, seperti dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya itu pemindahan barang dari penjual kepada si pembeli dengan diberi ganti, yaitu seorang penjual memberikan barang yang diinginkan oleh si pembeli dan si pembeli memberikan uang terhadap apa yang dibelinya tersebut. Yang keempat ada sikot al-akad, yaitu ijab dan kabul. Nah, ini adalah inti dari pengertian akad tadi, di mana ada si penerima dan ada si pemberi yang namanya ijab kabul. Nah, selanjutnya mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan bahwa kehendak untuk berakad. Terdapat beberapa cara lain, yaitu seperti dengan cara tulisan atau kitabah. Misalnya, dua akad berjauhan tempatnya, maka ijab kabul itu boleh diganti dengan kitabah atas dasar para fuqaha membentuk kaidah bahwa tulisan itu sama dengan ucapan yang akan dilakukan dengan akad sebelumnya. Nah, yang kedua itu dengan isyarat. Yang ketiga dengan taati atau saling memberi, seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besaran imbalannya. Nah, dengan contoh yang jelas seperti dapat diuraikan
Seseorang pengait ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya itu kepada seorang petani. Nah, petani ini memberikan beberapa liter beras kepada pengkail tadi yang memberikan ikan ini tanpa disebutkan besar imbalan yang dihendaki pemberi ikan ini. Nah, proses seperti itu dinamakan taati. Yang keempat itu yaitu lisan al-hal, yaitu apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, maka hal itu dipandang telah ada akad atau titipan antara orang yang meletakkan barang yang menghadapi barang titipan ini dengan uh, cara dengan cara akad alisan. Mengetahui pengertian baik itu hak, milik, dan juga akad, kita dapat membedakan antara hak, mana yang hak dan mana yang milik. Dan dengan melakukan dalam jual beli itu kita dapat menerapkan yang namanya akad atau ijab kabul, di mana si ijabnya ini sebagai pemberi perikatan dan juga si kabulnya ini sebagai penerima yang namanya ikatan dalam akad jual beli. Dengan adanya materi ini, semoga mempermudah kita dalam melakukan yang namanya jual beli, baik itu membedakan hak, milik, dan melakukan akad yang benar. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang Arya dan Dewiwala. Dimana secara etimologi Arya diambil dari kata ara yang berarti datang dan pergi. Sebagian berpendapat Arya berasal dari kata at-tawru yang sama artinya dengan atanawaru, yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam. Sedangkan secara terminologi yaitu transaksi atas manfaat satu barang tanpa imbalan, yaitu menyerahkan sesuatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan dari orang tersebut. Nah, bermuamalah dengan akad atau arya ada yang mengatakan sunnah dan ada juga yang mengatakan mubah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarak. Nah, kebolehan ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, adapun rukun ariyah menurut beberapa jumhur ulama yaitu yang pertama orang yang meminjamkan atau mu'arib, yang kedua orang-orang yang meminjamkan atau musta'ir, dan yang ketiga barang yang dipinjamkan atau mu'ad, dan yang keempat itu lafal atau sil, peminjaman atas silat ariyah. Nah, adapun syarat-syarat dari ariyah yaitu yang pertama, orang yang meminjamkan itu adalah orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum. Nah, yang kedua itu barang yang dipinjamkan bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah dia. Nah, yang ketiga itu barang-barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh si peminjam ini. Dan selanjutnya manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah atau dibolehkan oleh syara. Nah, setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Nah, setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak atau membayar hutang. Bahkan melakukan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya. Nah, menurut ulama Hanafiyah, ariyah di tangan peminjam bersifat amanah. Oleh karena itu, peminjaman itu tidak dikenakan ganti rugi terhadap kerusakan barang yang disebabkan oleh perbuatannya atau kelalaiannya dalam memanfaatkan barang tersebut. Dalam meminjam atau utang piutang terkait sejumlah tata krama di dalamnya. Di antaranya yang pertama itu pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikan barang tersebut apapun yang kita pinjam kepada si pemberi pinjaman. Nah, pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang bila yang meminjam belum mampu mengembalikan kepada pihak yang memberikan utang tersebut, dan yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan, maka yang meminjamkannya hendaknya membebaskannya. Nah,
Demi terjaganya hubungan hendaknya utang piutang ini diperkuat dengan tulisan, dan kedua belah pihak itu dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Nah, ketika mengembalikan uang atau utang atau pinjaman itu, hendaknya peminjam mengembalikan dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjamnya, dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjaman kepada si peminjam, ia mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang lebih dari yang dipinjamkan si peminjam ini. Nah, pihak yang berutang ini bila telah mampu membayar pinjaman juga atau utangnya, hendaklah mempercepat membayar utangnya, sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadis, melainkan dalam membayar peminjaman atau utang berarti dia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman, padahal ia telah menolongnya. Nah, secara etimologi kata lain hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intekal, yang artinya pemindahan. Yang dimaksud dalam hiwalah ini adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang atau menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran, atau disebut dengan ala muhal alaih. Nah, secara terminologi hiwalah ini pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Seperti contoh, saya berutang kepada si B. Nah, yang membayarkan utang saya kepada si B itu si C, karena si C itu memiliki utang kepada saya. Nah, adapun syarat-syarat yang diperlukan pihak pertama atau al-muhir, yang pertama, ia bisa melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, itu balik dan juga berakal. Yang kedua itu ada pernyataan ridho, syarat-syarat yang diperlukan pihak kedua. Nah, dia juga dapat melakukan tindakan hukum, yaitu sebagaimana pihak pertama dan kedua. Adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga itu juga sangat diperlukan dalam melakukan yang namanya pemindahan hutang ini, dimana seperti Imam Abu Hanifah itu menambahkan syarat bahwa kabul atau pernyataan penerimaan akad ini harus sesuai dan dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga dalam suatu majelis akad. Nah, apabila hiwalah berjalan sah dengan sendirinya, tanggung jawab muhil menjadi gugur. Andai kata seumpamanya muhil alaih mengalami kebangkrutan atau memberantas adanya hiwalah, atau bahkan dia meninggal dunia, maka pihak kedua tidak boleh kembali lagi berurusan dengan pihak pertama, karena utangnya ini telah dihiwalahkan kepada orang lain. Nah, seperti itu juga pendapat oleh jumhur ulama. Maka ariyah atau dan pemindahan hutang ini sangat berkaitan, dimana pemindahan hutang ini juga harus jelas hutang dari yang si orang ke satu, ke orang kedua, dan ke orang ketiga. Ketika kita ingin melakukan yang namanya pemindahan hutang, pihak tiga-tiganya ini harus sama-sama mengetahui. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ariyah dan juga hiwalah atau pemindahan hutang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.